Jungle. Halo teman-teman Sabot, kali ini, nah banyak yang nggak ikut nih, karena sebagian besar tim lagi survei ke Kali Pesanggerahan. Kita mau ikut eh, UNDP ASEAN Blue Innovation Award. Kita kerjasama sama vokalis lagi. Teman-teman sudah kenal CEO-nya vokalis, sebelumnya juga sekjennya vokalis ya. Doakan kami lancar semua bisa terseleksi. Sebelumnya vokalis 2021 pernah dapat itu eh, Blue Innovation Award juga. Nah, kali ini kami yang ikut, tapi kerjasama sama vokalis karena vokalis yang punya kerjasama dengan Pemda DKI untuk lokasi-lokasi sungai kita akan pasang fast trap. Hari ini kita bicara soal perilaku buang sampah. Ngobrol sendiri aja nih. Jadinya ada generasi muda yang mau ikut nih. Generasi ketiga, tapi kabur dia. Refresh, tayangan 6, tayangan yang pertama ya, seri pertama perilaku buang sampah itu kita bercerita kegiatan bakar sampah itu warisan leluhur, itu terjadi di semua negara ya. Dan di Amerika itu ada artikel 2021 dari Gaia bahwa jangankan bakar sampah, incineration saja sudah tidak dianjurkan. Jadi ada komunikasi massal pemerintah Amerika sejak 2021 untuk melarang bakar sampah bakal di daerah luar kota, di eh, daerah perkebunan, peternakan juga sudah tidak dianjurkan. Tangan 8 dan 10 itu kita bicara dua hal yang mirip. Sama-sama kita mengangkat tentang dampaknya sampah itu sampai di laut dan upaya-upaya penciptaan trash trap, terutama nge-trap sampah plastik. Sampah plastik ini yang telah merusak ekosistem di laut. Tayangan 20 dan 26, itu seri keempat dan seri kelima, kita bicara waktu itu teori-teori reward and punishment untuk mengontrol perilaku. Kemudian di tayangan yang seri yang keenam, kita bicara, nah ini kita kaitkan dengan tayangan 37, waktu climate action, yang kita mencuplik dari YouTube channelnya Pak Rena Kasali. By the way, Pak Rena juga subscriber kita sekarang ya. Nah, bahkan kami mengangkat ayatnya ada loh di kitab 1400 tahun yang lalu. Ayatnya mengatakan, ada beberapa ayat. Salah satu yang saya ingat, ayatnya mengatakan kerusakan di darat dan di laut itu terjadi tanpa disadari. Kenapa? Manusia nggak sadar yang diceceri di jalan itu berakhir di laut. Ya. Waste hierarchy. Ini yang tradisional ya. ROT itu apa saya nggak jelas, tapi recycle, repair, rehome, refill. Oh, startnya dari bawah. Ini oke, yang sebelah kanan lebih jelas ya, dibalik. Jadi pemikirannya adalah reconnect dengan nature. Pertama-tama, bagaimana kita mengamankan alam alam ini. Pikir dulu, pikir kembali, eh, mendesain kembali kegiatan kita. Kemudian yang sudah selesai dipakai itu mana yang bisa di reuse, repair, atau di reshare, mana yang bisa di recycle, jadi kompos, recover. Kemudian masih ada sisa, itu di manage. Ada yang harus ditolak, nggak boleh masuk ke alam. Nah, ini pemikiran. Ini ada yang share di LinkedIn, Howard Ryden, eh, Howard Ryden hierarki ya disebutnya dari Edinburgh. Nah, tapi nanti terakhir kita lihat lagi pendekatan yang terakhir yang dilaksanakan di Uni Eropa di bagian akhir nanti ya.
Di Indonesia, saya ketemu di Google ya, psikolog ada yang berbicara tentang psikologi dan perilaku buang sampah di sungai. Katanya penyebabnya adalah nilai-nilai pribadi. Masyarakat yang melakukan itu nggak punya rasa tanggung jawab moral. Konsekuensi, nggak ngerti konsekuensinya apa, belum menyadari bahwa itu berakhir di laut dan apa akibatnya ekosistem di laut itu. Di Marine the Bridge dengan Richard bahkan menerangkan spesifik alga yang bersimbiosis dengan terumbu karang menghasilkan oksigen, tapi perubahan temperatur di laut dan sampah-sampah plastik itu membuat si alganya stres. Stres dia balik, dia makanin oksigen. Maka terjadilah dead zone. Kenapa disebut dead zone? Karena eh, ikan-ikannya pada mati, oksigennya habis dimakan alga. Mestinya air laut itu menyimpan oksigen untuk kehidupan biota laut. Tapi udah dihabisin sama alga, ikannya pada ngapung, pada mati. Terus rasa tanggung jawab, ascription of responsibility katanya. Psikologinya, jadi ada nih kita samarikan tiga norma pribadi, nggak ngerti konsekuensinya apa dan nggak punya rasa tanggung jawab. Kita pertanyakan, katanya solusinya membentuk norma pribadi dengan menanamkan pada diri kita rasa tanggung jawab, menanamkan pemikiran setiap tindakan mempengaruhi lingkungan, realisasi pemikiran pro lingkungan. Oke, itu juga dengan Pak Ahsan dari vokalis kita bahas komunikasi massal perlu. Ya, ini yang kita berusaha. Mudah-mudahan viewersnya channel ini lebih banyak sehingga orang eh, bertambah wawasannya ya, bertambah ngerti dari aspek tiga ini. Tapi kami berpendapat sebetulnya, oke, ini makan waktu satu generasi nih kalau kita mau merubah perilaku dengan tiga tahapan ini, tiga pendekatan ini. Di negara maju, ya, tamu kita di tayangan sebelumnya, Kendru, itu berpendapat ini. When government does not provide waste management to people, they have only two options, litter or burn. Nah, kalau pemerintah nggak sediakan layanan eh, pengumpulan sampah, koleksi sampah, maka masyarakat cuma dua pilihan, bakar atau buang sembarangan. Karena mau dikemana itu sampah, Collection of access to waste management, which is something we all should have. That should be a basic human right. ya. Dan pengelolaan sampah itu hak dasar masyarakat. Itu pemikiran negara maju. Jadi harus ada. Jadi eh, coba kita bandingkan dengan pemikiran perubahan perilaku. Oke, itu sosialisasi perlu segala macam. Tapi kalau mau cepat, ini pemikirannya. Ya, hak dasar masyarakat harus disediakan. Kalau nggak disediakan, maka masyarakat nggak ada pilihan lain. Buang atau bakar. Yang dua-duanya dilarang oleh undang-undang sebetulnya. Nah, dan fenomena ini yang terjadi pemukiman di bantaran sungai. Di Ciliwung sudah direlokasi. Mudah-mudahan sudah selesai, sudah habis, tidak ada lagi. Dan Pak Aksan cerita di tayangan sebelumnya tuh, di kalau ikuti tayangan Gerakan Nasional Pengelolaan Sampah, Pak Aksan menerangkan di gerakan pembersihan Sungai Brantas, setelah pemukiman di tepi sungainya direlokasi, dijadikan open space, open public area. Terbuka, ada jalan, ada taman, sehingga terbuka banget kalau ada yang buang sampah, semua orang lihat, nggak ada lagi yang berani buang sampah begitu bersihnya, seperti Pak Aksan juga cerita. Sekarang masuk ke stasiun dan masuk ke MRT, stasiun MRT dan kereta MRT, begitu bersihnya sehingga orang malu sendiri mau buang sampah.
mau littering bungkus permen sekecil apapun nggak berani. Begitu bersihnya. Nah, kira-kira itu yang dilakukan di bantaran Sungai Berantas. Begitu bersihnya sehingga orang dan terbuka gitu. Semua mata melihat kalau ada yang iseng buang sesuatu ke kali. Malu sendiri. Itu yang terjadi di Singapura. Di Singapura dimulai dengan punishment yang keras, tapi lama-lama udah nggak begitu ketat punishment lagi. Kenapa? Social control udah jalan, orang udah jadi malu sendiri gitu mau buang sembarangan. Permasalahan pemukiman di bantaran sungai. Nah, ini di bahkan Richard Nixon yang tamu kita di tayangan Marine the Beast seri ke-8 ya, bilang di sekitar eh, Taman Nasional itu tumbuh pemukiman. Nah, itu suatu permasalahan, itu yang harus sudah diatasi. Kalau yang di bantaran sungai, Pemda harus harus mengatasinya, merelokasinya ya. Yang di sekitar Taman Nasional itu juga masalah. Jadi Taman Nasionalnya sudah tercemari. Ya, Richard kasih share video filmnya bahkan bagaimana udah banyak sampah plastik di Taman Nasional daerah diving, tempat diving di Pulau Menjangan. Di bantaran sungai di Bali bisa sampai kayak gini nih sungainya. Gila, ini udah lebih banyak plastik daripada air. Ini kalau gambar ini di sekitar Sungai Berantas kita ambil. Tapi yang sekarang sudah dibersihkan. Nah, pengelolaan sampah masih sporadis. Ini berita di Kompas, di-share sama bosnya obrolan sibuk. Ini Om Freddy juga share. Ada yang sampai spanduknya kayak gini. Miskinkanlah orang yang membuang sampah sembarangan di lokasi ini. Masa sih sampai harus kayak gitu? Nah, Pak Aksan di luar tayangan juga cerita ya, bahwa selain sampah makanan di Indonesia itu, sampah barang bekas ternyata gede. Kasur, pintu lemari, segala macam, pintu kusen. Gila, itu masuk ke landfill. Aduh, bayangin gimana susahnya milahnya kalau barang-barang rongsokan yang segede-gede abet itu juga ikut masuk ke landfill. Ini coba kita lihat di Jepang ya. Di Jepang kita harus bayar mahal buat buang perabotan ya, bukan buat belinya loh ini. Nominal di stikernya tergantung nih berapa total dan jenis barang yang kalian buang. Nih harus registrasi dulu nih benda apa aja yang mau dibuang. Nanti sekarang tinggal tunggu barang-barang ini diambil sama petugasnya. Mau buang barang rongsokan di Jepang, bayar, nggak murah. Sehingga orang mikir dua kali mau buang barang rongsokan. Tapi kalau memang sudah terpaksa ya orang akhirnya merogoh koceknya untuk lakukan. Jadi saya nggak tahu, kita masih jauh lah dari situ. Bahkan cerita di tayangan Gerakan Nasional Pengelolaan Sampah itu juga Pak Aksan cerita, ya kita juga ada cuplikan cerita yang sama dari obrolan Sibu. Tempat-tempat umum, tempat MRT itu udah nggak ada tempat sampah. Dijadikan alasan itu waktu kasus 2020-an, 2021 eh, atau 2000, sebelum 2020 ya banyaknya terorisme pakai bom asap di tempat umum di MRT terutama. Jadi jadikan alasan nggak ada tempat sampah. Orang Jepang itu bungkus makanan, bungkus botol, kemasan minuman itu dibawa pulang atau ya cari di jalan kalau ketemu tempat sampah umum dibuang. Kalau enggak ya dibawa pulang. Nggak berani buang sampah di tempat umum. Begitu loh. Itu yang di tayangan sebelumnya kita bilang mereka udah 3 level di atas kita. Kalau level di bawahnya adalah karena kesadaran itu orang Jepang sebelum sebelum kasus terorisme di MRT. Langkah di bawahnya tahap 1 itu adalah karena penalti ya, karena hukuman yang berat seperti di Singapura. Nah kita di level 0, level 1 aja belum. Oke, Kendrew di tayangan sebelumnya juga share. Ini yang pendekatan di Uni Eropa, yang mereka sebut Sustainable Management in Circular Economy. Yang pertama cegah dulu, berarti kurangi sampah.
masyarakat dari mulai rumah tangga, belanja bahan makanan pun sudah diperhitungkan, belanja seperlunya, jadi nggak ada sampah, nggak ada makanan kebuang. Dan mengurangi yang nggak perlu nggak dipakai ya. Kemudian menggunakan kembali. Saya sudah mulai plastik-plastik saya simpan, kadang saya belanja ke toko saya pakai plastik saya lagi. Jadi saya nggak pakai plastik yang dari toko. Itu sudah eh, mengurangi pemakaian ya. Saya berusaha reuse pakai plastik yang ada di rumah. Kemudian recycle, terakhir burn. Nah ini pendekatan yang dilakukan Jepang dan Cina. eh, Inserasi untuk menghindari sampah-sampah baru ya, untuk menghindari landfill. Nah, di Indonesia, nah ini sebelah kiri kita baca ya. Jadi bukan recycle plastik lagi, bukan pengembangan bioplastik lagi yang dipikirin di Uni Eropa itu. Tapi eh, kurangi, gimana kurangi pemakaiannya? Di Eropa itu udah ada caranya. Eh, retail refill store atau naked store itu dikembangkan sehingga banyak produk-produk curah, kemasannya dipakai lagi, jadi mengurangi kemasan. Dan inserasi juga sudah tidak dianjurkan. Begitu ininya sampai bank-bank itu nggak boleh mendanai pembangunan insinerator baru di Eropa. Oke, kita perlu insinerasi. Kita mau memusnahkan landfill. Ya, terutama di negara-negara ASEAN. Jadi saya melakukan pembelaan sama Kenku waktu itu. Kita itu udah punya masalah landfill. Dan Pak Edi Rifai dari Canda Asih juga bilang, itu kalau 1 ton per bulan ya untuk dijadikan RDF, itu Bantar Gebang 10 tahun selesai. Seabrek segede Candi Borobudur itu bisa lenyap 10 tahun katanya. Oke, kita melakukan inserasi dengan tujuan menghilangkan landfill. Tapi paralel dengan masyarakatnya juga harus mulai ngurangin sampah. Ya itu yang perlu sosialisasi. Dan di Italia sudah sampai ke tingkat ada insentif. Jadi mereka bayar retribusi sampah, bayar pajak untuk koleksi yang dilakukan pemerintah daerah. Dapat potongan retribusinya kalau bisa ngurangin sampah makanan ya. Orang Italia itu terkenal doyan masak dan selalu berlebihan kalau masak. Doyan makan-makan. Sampai pemerintah waktu itu yang saya dengar di Milan, saya nggak tahu kota lain jalan apa enggak, bisa ngurangin sampah makanan, dikasih insentif, kasih potongan. Indonesia kalau mau melakukan pendekatan insentrasi untuk menghilangkan landfill, targetnya jangan lebih dari 10 tahun. Habis itu kita sudah saatnya beralih ke pendekatan Uni Eropa. Masa sih dalam 10 tahun kita nggak bisa mengajarkan masyarakat untuk mengurangi sampah? Ya, itulah yang kami mau sampaikan hari kali ini. Dan ya, berikutnya kita akan bicara tentang landfill. Dan secanggih apapun teknologi, akhirnya mencemari air tanah juga itu message-nya di tayangan 86. Nanti kita lihat detailnya seperti apa. Bahkan ada videonya. Teman-teman, kita tidak berpanjang-panjang karena kali ini saya bercerita sendiri. Sampai ketemu di tayangan berikutnya tentang landfill dan habis landfill nanti tentang plastik seru. Habis plastik ada lagi tentang electric vehicle. Yang plastik itu teman-teman akan terkejut bagaimana sebetulnya PBB itu sudah memandang seberapa parahnya polusi plastik dan apa tindakannya. Oke, sampai ketemu. Terima kasih.